Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema yang akan saya bahas kali ini terkait dengan taat hukum Allah. Bagaimana sebaiknya kita sebagai hamba Allah mentaati hukum atau syariat Allah kepada kita, dan seperti apa mentaati hukum Allah tersebut. Karena kita tahu bahwa hidup di dunia ini kita berada dalam hukum Allah. Taat kepada Allah pada dasarnya merupakan kepatuhan, sikap patuh melaksanakan segala perintah Allah dan menghindari larangannya. Contohnya, rajin dan patuh melaksanakan sholat 5 waktu, rajin beribadah dengan membayar zakat, rajin menuntut ilmu, pokoknya segala hal yang terkait dengan ketekunan dan kepatuhan kita dalam melaksanakan hukum Allah atau perintah Allah kepada kita. Begitu juga kita taat dalam menjauhi apa yang Allah larang. Misalnya kita menjauhi perbuatan maksiat, berjudi, minuman keras, narkoba, berzina, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita jauh dari hal tersebut, menghindari perbuatan maksiat tersebut, maka kita dikategorikan mentaati hukum Allah. Perlu kita ketahui bahwasanya ketaatan kepada Allah menempati posisi ketaatan tertinggi. Ya. Sebagai seorang muslim, tidak ada satupun di dunia ini yang dapat mengalahkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat Allah menginginkan sesuatu dari kita, maka kita melaksanakannya. Kita disuruh misalnya berbuat baik, kita laksanakan perbuatan baik itu. Kita disuruh mendirikan sholat, kita dirikan itu sholat. Kita disuruh melaksanakan puasa, kita laksanakan itu puasa. Kita disuruh menunaikan ibadah haji, kita laksanakan ibadah haji. Walaupun nanti ketika kita melaksanakannya, tidak serta-merta harus dilaksanakan seperti itu adanya. Misalnya ketika kita sholat, kita disuruh mendirikan sholat, lalu kita nggak sanggup berdiri, kita boleh duduk. Kalau kita nggak bisa duduk juga nggak sanggup, kita boleh berbaring. Begitu juga dengan ibadah haji. Ibadah haji itu wajib juga hukumnya. Tapi kewajiban dalam ibadah haji itu adalah kewajiban bagi orang yang mampu secara fisik, mampu secara psikis, mampu secara ekonomis. Ya. Sehingga ketika dia mampu melakukan itu, maka dia punya kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji itu. Bila sebaliknya orang tersebut tidak mampu secara finansial, ya, secara fisik, maka kewajiban itu tidak berlaku kepada orang yang seperti itu. Nah, jadi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itulah sungguhnya bagian dari makna keimanan dan keislaman kita kepada Allah. Kenapa itu disebut makna keimanan? Karena itu adalah implementasi dari bentuk iman kita kepada Allah. Tidak hanya sekedar kita percaya kepada Allah, tapi kita mengabaikan perintahnya. Tidak hanya sekedar tahu kita sifat-sifat Allah, Asmaul Husna, nama-nama Allah, tapi kita nggak melaksanakan apa yang ada dalam agama untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Tidak hanya sekedar kita tahu ini wajib, ini haram, ini sunnah, tapi tidak kita laksanakan bagaimana prinsip haramnya, bagaimana prinsip sunnah, dan bagaimana prinsip wajib yang harus kita ketahui dan harus kita laksanakan. Maka dari itu semua, keimanan dan keislaman kita itu kita buktikan dengan mentaati Allah. Mentaati Allah, apa yang Allah perintahkan kepada kita, maka itulah yang kita laksanakan. Apa yang Allah larang kepada kita, maka itulah yang harus kita jauhi. Terus sekalian,
Dalam firman Allah pada surat Al-Fat ayat 10, di mana Allah mengatakan, innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallaha yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankusu ala nafsi wa man awfa bima ahada alaihi Allah fasayutihi ajran azima. Bahwasanya orang yang berjanji setia kepada kamu, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Maka barang siapa yang melanggar janjinya, niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri. Dan barang siapa yang menepati janji kepada Allah, maka Allah akan memberi pahala yang besar. Jadi orang-orang yang berjanji setia pada Allah itu harusnya orang-orang yang memang menepati janji itu. Kenapa? Janji untuk taat kepada Allah itu adalah sebuah keharusan yang harus kita laksanakan. Bahwasanya kita setia kepada Allah, setia sebagai makhluk yang mengabdi kepada Allah. Setia sebagai hamba yang melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Setia menjaga agama Allah, setia melindungi dirinya agar tidak berada dalam kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Setia menjaga dirinya agar tidak terjerumus pada perbuatan dosa. Maka barang siapa yang melanggar janjinya akibat perbuatan janji itu nanti akan menimpa dirinya sendiri. Ya. Orang yang misalnya kita disuruh misalnya jauhi minuman khamar atau yang haram itu, lalu ternyata orang tetap saja melakukannya, padahal itu jelas haram. Apa yang terjadi kemudian? Itu merusak pikiran, merusak tubuh. Berapa banyak orang yang badannya rusak, fisiknya rusak, dan psikisnya rusak karena pengaruh alkohol, karena pengaruh narkoba. Kan dia yang rugi. Kita berjanji di setia dan pasangan kita, lalu kita tetap melaksanakan zina di luar. Apa yang terjadi kemudian? Penyakit kelamin. Terjadilah penyakit AIDS, terjadilah penyakit HIV yang akibat free sex, bebas seks. Nah, orang-orang yang ditimpa oleh perbuatannya itu sendiri karena dia melanggar apa yang Allah bilang atau Allah katakan kepada kita untuk menjauhi. Dan kita kadang-kadang tidak memahami ya apa yang telah ada dalam Al-Quran itu, apa yang telah digariskan oleh Nabi dalam hadisnya, dalam syariat Islam, sehingga akhirnya akibat perbuatan itu merugikan diri kita sendiri. Lalu beberapa contoh perilaku taat, melaksanakan rukun iman. Rukun iman bermulai beriman pada Allah hingga beriman pada hari akhir, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Tidak hanya sekedar ucapan lisan, tidak hanya sekedar keyakinan dalam hati, namun kita praktekkan dalam kehidupan kita. Beriman kepada Allah artinya kita tidak menyembah kepada selain Allah. Ya. Percaya pada takdir Allah ya, dan qadha itu artinya bahwa ketentuan yang kita jalani dalam hidup kita itu sudah suratan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kita tidak menyalahkan kenapa saya terlahir dari orang tua yang miskin, kenapa saya terlahir dengan tubuh yang tidak ideal seperti yang diharapkan oleh semua orang. Kalau kita menerima itu semua sebagai ketentuan Allah, tentu inilah bukti kita beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala yang sudah ditentukannya. Lalu kemudian melaksanakan rukun Islam. Kita laksanakan rukun Islam dengan sebaik-baiknya. Mulai dari syahadat kita yang baik, dan sampai kita menunaikan ibadah haji bagi yang mampu, atau man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang sanggup dalam melaksanakan perjalanan. Patuh terhadap orang tua berikutnya. Ini juga seperti itu, patuh terhadap segala perintah Allah. Tidak kita abaikan perintah Allah. Tidak kita abaikan juga perintah orang tua kita. Karena kita mentaati itu semua sebagai ketaatan yang harus kita laksanakan. Lalu patuh terhadap aturan-aturan atau hukum yang berlaku di mana kita berada. Kalau pemimpin kita menyuruh kita mentaati aturan-aturan yang ada, baik kita jalan raya, baik kita hidup bermasyarakat, itu juga harus kita patuhi. Kenapa? Karena itu untuk kemaslahatan kita sebagai warga masyarakat, sebagai warga negara. Kan aturan itu dibuat itu juga untuk kebaikan kita semua.
Demikian yang dapat saya aturkan, kurang lebih mohon maaf, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.